Tuhan sendiri sudah tahu bahwa nanti akan ada pribadi yang bernama Yudas yang akan mengkhianati Yesus sehingga Yesus diserahkan. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Halo? Ya, silakan Pak. Ya, shalom. Mau bertanya, udah kedengaran ya? Ada. Oke, izin bertanya. Kemarin ada yang nanya, teman saya juga sih yang dari lintas agama lain itu ditanya, itu kan Allah itu kan Tuhan itu kan udah tahu ya, udah tahu lah masa depan kan, atau yang nubuatan itu kan pasti akan terjadi. Nah, jadi ada yang nanya gini, jadi apakah Yudas itu sebenarnya dia itu jahat atau baik? Karena kan itu kan sudah dinubuatkan dan Tuhan itu pun tahu kalau dia itu akan dikhianati oleh salah satu muridnya, tapi kenapa dibiarkan terjadi? Jadi apakah Yudas itu pribadi yang baik atau memang pribadi yang jahat? Karena kalau dia tidak mengkhianati Yesus, maka nubuatan tentang penyaliban Tuhan itu kan tidak akan terjadi. Itu menjawabnya gimana? Ya. Jadi kalau Yudas tidak mengkhianati Yesus, maka penyaliban tidak terjadi. Yudas itu menjual, bukan menyalib. Ingat, dia menjual, menyerahkan, bukan menyalib. Menyalib itu tetap prokurator Roma. Ya. Dan ingat, penentuan Tuhan itu tidak pernah didasarkan pada pengetahuannya. Bedakan nubuatan, bedakan di program. Di dalam kekekalan, Tuhan sendiri sudah tahu bahwa nanti akan ada pribadi yang bernama Yudas yang akan mengkhianati Yesus sehingga Yesus diserahkan. Tetapi bukan Allah sendiri yang memaksa dan memprogram Yudas untuk mengkhianati Yesus. Ya, jadi kehendak manusia itu tidak bisa merubah kehendak Allah. Jadi bukan Tuhan yang paksa Yudas, lahirkan Yudas secara paksa agar nanti Yudas itu bisa mengkhianati Yesus, bukan gitu. Ya, jadi pemahamannya tidak begitu, Pak. Tuhan tahu bahwa Yudas akan berkhianat. Dan di dalam pengetahuan apa yang Tuhan tahu itu pasti terjadi. Misalnya begini, besok saya akan berbuat dosa. Ya, besok saya katakanlah saya berbohong gitu ya. Nah, Tuhan tahu bahwa besok saya akan berbohong, tetapi bukan Tuhan yang buat saya melakukan kebohongan itu. Ya. Bukan Tuhan yang buat saya melakukan dosa. Tapi oleh karena pengetahuannya yang pasti, yang tidak gagal karena kesempurnaannya itu pasti terjadi. Gitu Pak. Gitu ya. Gimana? Oke, baik. Pertanyaan kedua boleh, El? Iya, silakan. Halo? Tadi kan silakan. ada ibadah juga, itu dibilang kalau nggak salah tadi kita beraja-raja ya. Di kisahnya Raja Ahab sama Nahop ya. Nah itu kan si Nahop yang pemilik anggur itu kan dibunuh sama Raja Ahab itu. Lalu dia itu udah diberikan kesaksian oleh Elia tentang pesan Allah yang mengatakan bahwa di mana Nahop itu akan darahnya itu tertumpah dan diapain oleh anjing, itu dia akan mengalami hal yang sama. Lalu si Raja Ahab itu kan bertobat kan, dia merendahkan dirinya di hadapan Allah. Lalu situ tadi ada ayat yang bilang, maka dia itu tidak raja akan berapa, Pak? tidak akan kuhukum lah istilahnya. Satu raja-raja berapa tadi lupa. Cuman itu kisahnya Raja Ahab sama Nahop. Yang dia ada istrinya Izebel itu.
satu Karena raja-raja mungkin berapa sambil ya? dicari, yang jadi pertanyaan saya itu satu raja-raja 9 atau berapa? Satu raja-raja lupa juga, Kak. Pak Erben tahu itu di mana? Oh, Nabot ya. Itu kebun anggur Nabot. Nabot, Iya, Nabot. Kebun anggur Nabot ya. Raja 19 ya. Bentar, Ah, itu Raja 19 atau 21 sih? iya, 19. Nah, tadi kan dia udah Bentar ya, saya cari ayatnya satu raja-raja 21 kayaknya. 21. Kok satu raja-raja 1 sih? Oh ya, satu raja 21. Nah, apa yang mau ditanya, bro? Nabi Elia, dia bilang di mana anjing menjilat darah Nabot, maka di situ juga akan kudatangkan malapetaka bagimu, kan. Kayak gitulah mungkin ringkasan isinya. Nah, tapi setelah itu, setelah Raja Ahab mendengar itu, dia merendahkan diri dan dia istilahnya dia bertobatlah sama Allah. Nah, jadi kata Allah situ, kata Tuhan, tidak akan kudatangkan malapetaka kepadamu di zaman ini, tetapi akan kudatangkan malapetaka kepada keturunanmu. Nah, itu sebenarnya kayak bukan ambigu sih, kayak kok kepada keturunannya, apakah juga nanti keturunannya itu tahu bahwa mereka itu mendapat malapetaka yang oleh karena nenek moyangnya gitu. Dan sifat Allah yang di dalam kitab Raja-Raja itu sebenarnya dideskripsikan sebagai apa dengan kejadian ini? Kita baca dari ayat 19 ya. Kita akan begini. Katakanlah kepadanya, demikianlah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Kata Ahab kepada Elia, sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku? Jawabnya, memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baisha bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Izabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Izabel di tembok luar Israel. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Nah, sebenarnya tujuan Tuhan itu ayatnya sudah jelas ya. Itu apa yang membuat keturunan nanti si putra Ahab seperti si Ahazia itu mati. Itu karena apa? Itu karena ayat 21. Ayat 22. Ya. Karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Jadi Tuhan itu ingin mengurangi dampak keberdosaan yang mungkin saja yang di dalam pengetahuan bisa meneruskan dosa-dosanya dari ayahnya itu kepada bangsa Israel. Karena perlakuan-perlakuan si Raja Ahab ini, ya, bangsa Israel itu jadi berbalik kepada Tuhan. Mereka jadi tidak suka kepada Tuhan. Mereka menjadi pokoknya Tuhan itu merasa tidak suka dengan apa yang dilakukan itu. Maka Tuhan mencegah itu dengan pengampunan Tuhan berikan, tetapi dampak keberdosaan itu tetap Tuhan cegah. Sama seperti peristiwa air bah misalnya. Di peristiwa air bah itu kan orang yang sudah banyak ya di seluruh dunia ya. Kawin campur. Tapi masakan tidak ada 1, 2, 3 benar. Ya. Tetapi yang diselamatkan Tuhan itu hanya Nuh, istrinya dan 3 anak dan menantunya. Padahal yang lain kenapa tetap dilenyapkan? Yang tidak tahu apa-apa misalnya kenapa tetap mati? Untuk mencegah
dampak yang akan datang, yaitu manusia akan semakin berdosa. Nah, hal yang sama itu dilakukan Tuhan pada peristiwa di Raja Ahab ini. Begitu. Apakah itu, maksudnya apakah pada keturunannya mengalami malapetaka itu, apakah nggak ada juga pengampunan misalnya, atau mungkin mereka bakalan ada kesempatan juga nggak untuk diampuni untuk tidak menerima malapetaka kayak gitu? Karena misal nih kan, kalau di kehidupan sehari-hari, khususnya kan kalau di kampung nih kan, kalau di kampung saya itu masih terkenalnya itu kutuk atau hukum akibat dari ulah orang tua. Jadi anaknya itu malah banyak yang hidupnya berantakan, hidupnya kena bencana segala macam, dan banyak orang-orang kampung itu bilang itu karena mungkin dari keturunanmu, dari nenek moyangmu nggak bagus, atau mungkin mereka udah melakukan dosa yang keji misalnya. Nah, apakah itu lalu kan disuruh berdoa, disuruh minta ampun sama Tuhan, berdoa atas nama kakek moyangnya, apakah itu dibenarkan? Apakah ada pengampunan lagi untuk keturunannya? Pasti ada. Karena gini bro, bedakan perbuatan dosa, bedakan dampak keberdosaan. Itu harus dibedakan. Perbuatan dosa dengan dampak keberdosaan itu berbeda. Yang dialami oleh anak-anaknya si Ahab, kemudian di peristiwa Nuh juga itu dampak keberdosaan. Ya itu harus kena. Karena anak-anaknya mereka itu ada, itu oleh will orang tuanya juga. Jadi makanya dikatakan dampak keberdosaan itu bisa menyerang siapapun tanpa mengadopsi perbuatan dosanya juga, mengingat bahwa semua orang telah berbuat dosa. Gitu. Ya, kalau misalnya ada orang dikutuk lah atau apa, melakukan ikatan-ikatan dengan ini, dengan berhala-berhala, apakah kutuk-kutuk itu bisa dipatahkan? Bisa dipatahkan di dalam nama Tuhan. Kalau dia mau, kalau dia tidak mau, ya dia tetap di dalam kutuk itu. Karena kan perjuangannya ya melawan itu. Gitu. Oke, terima kasih Bro Elia. Shalom, Tuhan memberkati. Iya. Itu ya. Pak Erben ada jawaban, Pak Erben? Silakan, Pak Erben. Tentang apa ini? Tentang tadi itu, kenapa anak-anaknya juga mengalami hal seperti itu? Kalau kita berbicara Ahab itu bukan 1-2 kali lagi melakukan kesalahan. Bahkan Ahab itu melakukan penyembahan berhala juga. Jadi sudah ada teguran demi teguran yang dilakukan oleh Tuhan kepada Ahab, baik melalui Elia dan lain sebagainya di situ ya. Jadi Tuhan tidak serta-merta menghukum sesuatu itu, ya. Maksudnya suara saya jelas kan? Mikrofonnya gresek-gresek. Oh, ini masalahnya ini. Kenapa ya? Kok gresek-gresek? Hah? Kalau ini kita sudah. Oke, lumayan lah. Oke, lanjut. Jadi di situ ya. Jadi kalau kita berbicara Ahab ini salah satu raja Israel yang sangat-sangat buruk perilakunya. Jadi dia bukan hanya 1 kali 2 kali ditegur, tapi itu sudah berkali-kali ditegur. Itu yang harus dipahami. Oh, berarti itu sudah berkali. Ya, oke. Kalau begini udah pas. Udah. Oke, mantap. Oke. Udah itu aja. Ya. Oke. Ya, silakan Veronica, ada yang mau ditanyakan? Veronica. Oke, selamat malam Kakak Elia. Suara Veronica, ada yang mau ditanyakan? Veronica. Oke, saya mengucapkan terima kasih banget diberi kesempatan dan
boleh ya kasih pujian sedikit untuk Kak Elia ya, karena selama ini saya mengikuti live Anda beberapa kali. Menurut saya Kak Elia itu memang seorang apologet muda yang sangat terberkati oleh Tuhan menurut saya. Karena setiap apapun pertanyaan Anda bisa jawab dengan lancar, dengan tenang, dengan penuh hikmat. Saya kadang berpikir, ini orang pasti sedang diurapi sama Roh Kudus di setiap pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan kepada Anda gitu. Hanya saya berharap mudah-mudahan ini selalu konsisten mengabarkan, mewartakan kabar sukacita kepada teman-teman semua dengan cara yang sangat elegan, dengan cara yang sangat santun, dengan cara yang tidak perlu menjelek-jelekan hal-hal yang lain. Yang penting selalu berbicara bahwa saya punya kabar sukacita memang harus saya sebarkan ke seluruh dunia. Itu yang saya nilai dari seorang Kak Elia. Dan saya juga sangat kagum dengan penjelasan Kak Elia untuk beberapa hal yang berkaitan dengan Katolik ya, tentang pertanyaan-pertanyaan seputar Bunda Maria, pertanyaan-pertanyaan sekitar patung-patung yang ada di gereja Katolik, itu bisa dijelaskan dengan cara yang begitu oke banget deh, begitu oke banget, begitu masuk akal, begitu cerdasnya. Bahkan kadang-kadang kita sendiri nih yang Katolik kadang-kadang sudahlah capek mau menjelaskan gitu loh, kadang-kadang seperti itu gitu. Oke, sekarang saya punya beberapa pertanyaan, boleh ya Kakak ya? Ini benar-benar pertanyaan yang dalam hati saya sendiri. Kadang-kadang saya suka berpikir begini, menurut Kak Elia sebenarnya apakah di awal ketika Tuhan menciptakan manusia itu, Tuhan tuh pengennya semuanya itu yuk kita sama-sama bahagia di surga, atau memang sudah ada manusia-manusia yang diciptakan, oh kamu akan masuk surga dan kamu akan masuk neraka? Menurut Kak Elia gimana nih untuk hal ini? Karena ini sering banget jadi pertanyaan di dalam hati dan pikiran saya gitu kan, karena ada beberapa teman kita yang sama-sama mengenal Tuhan Yesus, tapi mereka punya anggapan, oh memang mereka sudah apa ya, memang mereka sudah digariskan tuh untuk masuk ke neraka, sedangkan ini sudah digariskan tuh untuk masuk surga gitu. Kalau menurut Kak Elia sendiri gimana ya Kak ya tentang hal ini ya Kak? Iya, mengenai itu biasanya orang-orang yang menganut predestinasi mengatakan begitu. Tapi gini, Kak, sekalipun kita menganut predestinasi itu berbeda dengan konsep takdir. Iman kita, Tuhan tidak pernah menakdirkan orang untuk binasa. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak pernah menakdirkan manusia untuk mengalami kebinasaan atau mengalami kematian. Yang membuat orang binasa itu bukan karena Tuhan, tetapi adalah dosa mereka sendiri. Nah, sejak semula apa sebenarnya yang Tuhan mau dari manusia? Kejadian 1:28, beranak cuculah dan penuhlah seluruh bumi. Kita berkuasa atas bumi. Kita menjadi Tuhan atas bumi. Kita berkuasa. Ya. Menjadi Tuhan di sini tuh bukan, Tuhan itu kan artinya penguasa, Lord. Artinya kita berkuasa atas bumi ini. Tapi dosalah yang merusak semua itu. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk mengalami kematian. Tuhan itu menciptakan manusia untuk hidup kekal sampai selama-lamanya tanpa adanya dosa. Tetapi kita semua mengalami kematian itu karena apa? Karena dosa, Roma 6 ayat 23. Nah, lalu bagaimana dengan Tuhan? Kan sudah tahu tuh bahwa ada orang-orang yang akan masuk surga, masuk neraka. Dia tahu itu, bahwa ada orang yang diselamatkan ataupun tidak diselamatkan. Tapi pengetahuan Tuhan itu tidak menjadi dasar penentuannya. Ingat, Tuhan tidak pernah buat orang berdosa. Dosa itu datang dari will yang disalahgunakan oleh nenek moyang kita dan juga kita. Kita punya free will, kita punya kehendak bebas, dan kehendak bebas itu dan dosa itu datang dari kehendak bebas yang kita pergunakan dengan salah, yaitu memberontak, karena akar dosa adalah ketidaktaatan atau pemberontakan. Tetapi keadilan Allah, pada saat yang sama ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saat itu juga Mesias itu dijanjikan bagi dunia, yaitu Yesus yang telah datang 2000 tahun lalu. Ya,
Jadi memang Tuhan tahu siapa yang akan selamat tidak selamat, siapa yang akan ke neraka ke surga. Tetapi itu bukan tanggung jawab Tuhan. Kamu ke surga, kamu ke neraka itu karena menyalahkan Tuhan. Kamu ke surga itu sekonyong-konyong begitu saja. Tidak, itu tergantung will yang kamu gunakan untuk memilih Allah atau tidak. Makanya ada penghakiman. Penghakiman itu untuk menghakimi atas pilihan yang keluar dari will-nya kamu. Nah, gitu ya. Jadi, ya itu pengetahuan Tuhan. Pengetahuan Tuhan itu tidak jadi penetapannya. Kekristenan tidak pernah mengenal takdir. Ya, Tuhan tidak pernah menetapkan secara aktif, tapi dia menetapkan secara pasif dalam pengertian dia mengizinkan. Sama seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan izinkan itu jatuh dalam dosa. Tapi bukan Tuhan yang dorong mereka untuk jatuh dalam dosa. Tapi yang mendorong mereka berdosa adalah will mereka yang free, yang digunakan untuk memberontak kepada Allah. Itulah akibat dosa. Gitu. Oke, thank you banget. Thank you banget untuk pencerahannya. Boleh lagi ya Kak ya? Saya mau tanya nih, apa pendapat Kakak tentang, pasti banyak lah statement yang mungkin sampai ke telinga Kakak tentang selama dia punya kasih, meskipun dia bukan Kristen, ada kemungkinan dia untuk masuk surga. Menurut Kakak gimana nih untuk statement satu ini? Ya, silakan Pak Erben. Kalaupun dia bukan Kristen tapi ada kasih, bisa selamat gitu. Oke, saya suka membuat ilustrasi dulu ya. Jika Elia ini adalah anak saya dan dia melakukan kasih kepada orang lain, tetapi dia tidak pernah mengakui aku sebagai bapaknya, apakah perbuatan kasih menurut ukuran dunia yang dikerjakan Elia itu berkenan bagiku, Veronica? Maksud saya Coba. tidak ke sana sih sebenarnya, maksud saya. Iya, Maksud saya iya, bentar. Jawab dulu. Oke. Apakah perbuatan kasih yang dilakukan Elia kepada orang lain itu berkenan kepada aku jika dia tidak memiliki relasi dengan aku dan aku tidak diakui sebagai ayahnya? Bagaimana? Coba dijawab jujur dulu. Kalau saya melihatnya dari sisi manusiawi, ya. Kalau saya menilainya dari sisi manusiawi, kayaknya sih nggak ada yang salah ya. Kalau saya melihat dari sisi manusiawi. Tapi gini loh Pak, pertanyaannya bukan. Iya, saya mau jawab. Apakah perbuatan kasih yang dilakukan Elia di mata dunia merupakan perbuatan kasih di hadapanku jika Elia mengatakan, aku bisa tanpa engkau, aku tidak butuh engkau, engkau bukan bapakku? Coba pahami dulu. Oke, menurut saya kalau di mata Bapak tidak. Oke, jadi keselamatan di dalam iman Kristen itu adalah anugerah Bapa, ketetapan Bapa, karya Bapa, bukan ketetapan manusia. Manusia itu hanya diberikan kemampuan untuk merespon yang namanya free will, tetapi juga sekaligus kemampuan untuk menolak. Jadi keselamatan di dalam Kristen itu bicara tentang hubungan dengan Bapa, relasi dengan Bapa. Tadi disampaikan Elia bahwa manusia itu sudah rusak karena dosa. Manusia itu mati karena dosa. Manusia itu terpisah karena dosa. Manusia itu dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh segala duniawi. Itulah keadaan manusia. Maka jika manusia tidak ada di dalam penebusan Kristus, maka segala kebaikan yang dikerjakan adalah kebaikan yang najis. Ibaratnya seorang, kamu memegang lumpur, tetapi kemudian kamu mengambil makanan dan kau suapkan sama orang lain. Sesungguhnya yang kau kasih itu adalah makanan bercampur lumpur. Maka dikatakan di dalam Yesaya,
Sesungguhnya kebaikan manusia itu adalah seperti kain kotor. Artinya apa? Jadi kebaikan yang benar baik di mata Tuhan adalah kebaikan yang dilakukan di dalam hidup yang berpusat pada Dia. Jadi keselamatan itu bukan masalah berbuat baik. Jadi bagaimana hakikat berdosa manusia diselesaikan melalui datang pada Yesus. Itu dasarnya dulu. Maka segala kebaikan yang dilakukan di dalam dasar hubungan kepada Allah, pengakuan akan Allah, pengakuan akan keselamatan dari Allah, itulah yang diperhitungkan. Contoh Elia, ketika dia melakukan itu untuk membanggakan saya. Wih, saya melakukan ini karena Pak Erben. Saya melakukan ini karena Pak Erben, untuk kemuliaan Pak Erben. Maka saya akan bangga sekali mengatakan, Elia, engkau anakku yang sangat kukasihi. Teruslah berbuat. Aku akan menyertaimu, aku akan menolong engkau. Itu contoh. Jadi ada dulu relasi. Tanpa relasi, maka tidak ada nilainya. Apa Tuhan kurang kasih? Tuhan itu butuh kita tunduk menjadi hamba yang menjadikan Dia sebagai pusat hidup kita, bukan mengabaikan dirinya. Itu jawaban saya. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih sekali. Sebenarnya arahan pertanyaan saya bukan ke sana, Pak. Sebenarnya. Jadi pertanyaan saya itu kan tidak menutup kemungkinan ada teman-teman kita di sana yang mungkin mereka terlahir di keluarga yang memang tidak pernah mengenal siapa itu Yesus, siapa itu Kristus yang selama ini kita tahu Dia adalah penyelamat kita, Tuhan kita yang luar biasa gitu kan. Tapi dari seluruh orang di dunia itu tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang memang tidak mengenal sama sekali, bukan karena mereka tidak mau, tapi karena mereka tidak punya kesempatan. Mungkin mereka lahir di lingkungannya, ya kita tahu lah ya, bukan di lingkungan yang Kristen lah, yang segala macem lah gitu. Tapi mungkin nggak sih orang-orang demikian punya kasih? Dan kalaupun orang-orang demikian punya kasih, mungkin nggak sih mereka bisa merasakan bagian kebahagiaan di surga? Sebenarnya itu pertanyaan saya, Pak. Tetap tidak. Kasih yang benar adalah kasih yang dari Tuhan, kasih agape, bukan kasih dari kekuatan sendiri. Itu kasih yang benar. Maka Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu manusia sama seperti aku telah mengasihi engkau. Itu yang harus dipahami. Jikalau perbuatan kasih dalam ukuran manusia menjadi dasar untuk keselamatan, buat apa Yesus datang? Tidak mungkin di situ. Tetapi kalau kamu berbicara konteks, bagaimana dengan suku-suku yang belum pernah mendengar Yesus, tapi mereka hidup di dalam kasih? Maka bagi mereka yang hidup tanpa pernah mendengar tentang Yesus, dan mereka hidup di dalam kasih, maka kebenaran keselamatan mereka adalah pengharapan mereka akan Mesias yang akan datang, yang dijanjikan Allah di dalam Kejadian 3:15. Karena Kejadian 3:15 itu pengharapan universal. Saya pernah bertemu dengan orang yang bukan Kristen. Dia seorang penganut agama suku. Dia berkata kepada saya, kami di dalam keyakinan kami menantikan Allah yang menderita bagi kami. Dan kami berpengharapan akan kedatangannya yang membebaskan kami. Itu pengharapan mereka. Mereka nggak percaya perdukunan, mereka nggak sembah pohon, nggak sembah gunung, nggak sembah benda apapun. Tapi mereka nggak percaya Yesus. Ketika saya kaitkan dengan Yesus, dia bilang, iya betul, memang di dalam Kristen ada Allah yang menderita, itu Yesus. Tapi saya tidak mau menjadi Kristen. Kenapa? Karena hidup saya lebih benar dari orang Kristen. Itu aja alasannya waktu itu. Contoh, kami di situ hanya sedikitnya yang punya kepercayaan. Tapi kalau ada orang, cangkul saya hilang, saya taruh di sawah, hilang. Siapa yang mencuri? Orang Kristen. Orang Kristen mencuri, aku enggak. Lebih bagus aku dengan keyakinanku ini. Nah, di situ ya.
Jadi itu ada konteksnya. Batu sandung. Kebaikan manusia itu di Yesaya 64 ayat 5 kalau ayat 10 berapa itu? Kebaikan kami seperti kain kotor itu loh. Yesaya. Kita baca dulu ya. Yesaya itu. Kain kotor. Kita lihat ya di Yesaya. Kain kotor. Kalau dalam bahasa terjemahan baru katanya ini apa? Apa ini pembalut wanita? Yesaya 64 ayat 6. Iya. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Ini kain pembalut wanita ini kalau di bahasa terjemahan baru. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun lenyapkan oleh angin. Artinya apa? Segala kebaikan, segala perbuatan yang dilakukan tanpa mengakui Tuhan sebagai pemilik dan penguasa hidupnya, maka itu tidak ubahnya seperti kain kotor, kain pembalut wanita, najis. Nah, begitu ya.